Jadi aku tuh kecewa nggak ketemu, kenapa sih nggak ada mereka gitu kan? Soalnya aku penasaran nih, aku tuh kepengen ketemu. Karena waktu itu emang beberapa kali nggak sengaja. Terus waktu itu kalau nggak salah di internet lagi rame-ramenya banyak sekali web-web yang menampilkan foto-foto hantu. Itu aku seneng-seneng lihat. Nggak tahu kenapa aku tuh seneng banget lihat mereka. Kayak gini loh. Kayak gini. Cuma kan aku nggak bisa ngeliat dia berdirinya. Aku hanya bisa ngeliat dia ketika ngeliat aku. Oh ya astagfirullah. Ini yang bikin saya kapok. Karena terornya tiap hari itu bener-bener yang lebih parah. Kalau ini udah ganggunya serumah. Satu orang rumah diganggu? Tiba-tiba ada jejak kaki di lantai. Ada macam-macam. Terus ada mbak-mbak datang. Terus tiba-tiba ada anak kecil lari-lari. Ada kereta kencana di dalam rumah. Kayak gitu. Aku ngerasa enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Jangan lupa buat kalian semua buat dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen biar kita lebih semangat buat video untuk kalian nikmati di rumah. Oke, nah kali ini narasumber kita nih punya pengalaman menjadi ghost hunter. Langsung aja kita dengerin cerita dia di Ngismis episode kali ini. Ngobrolin kisah misteri. Selamat malam Mbak. Mbak siapa nih panggilnya ini? Heps. Mbak Heps. Oke, Mbak Heps. Ini Mbak Heps sekarang lagi sibuk apa nih? Kira-kira ini. Lagi sibuk. Lagi ada project nih. Movie. Bukan movie sih, series. Series ya? Jadi lagi bantu teman-teman lah. Oh gitu. Di Surabaya. Project gede nih ya? Lumayan. Yang penting hasil ya. Amin. Nih Mbak, ini dengar-dengar punya pengalaman nih waktu jadi ghost hunter ya? Ya. Tahun 2006. Ya, sekitar 2006-2007. Itu sampai Mbaknya itu benar-benar kapok, pengen benar-benar menghilangin semua itu karena sudah terlalu mengganggu ya kayaknya. Iya, ya benar-benar. Jadi gimana ceritanya ini? Mungkin diceritain dari awal deh. Dari awalnya jadi, gimana, tahun berapa gitu? Ghost masa-masa itu kayak saya tuh masa-masa ngerjakan tugas akhir sebenarnya. Kuliah. Saya tuh kuliah di teknik sipil Mas, ITS. Ngerti kan gimana rumit kuliahnya ya. Yes. Nah, saya kuliah di teknik sipil. Ngerjain TA revisi terus. Capek lah, males gitu. Akhirnya memutuskan untuk ngapain ya gitu. Waktu itu rame-ramenya Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo. Dekat rumah itu ya? Iya kan, Rumah Hantu Darmo lagi rame-ramenya tuh. Lagi rame-ramenya. Terus saya datang ke sana malam-malam sama teman-teman jam 11 gitu, jam 12 gitu. Berapa orang tuh kayaknya? Berlima, bertujuh gitu kan. Rame-rame kan, anak Karang Taruna semua. Saya datang ke sana penasaran tuh. Malam jam 1 gitu. Karena anak Karang Taruna kan, jadi kayak ngumpulnya gampang. Ngenteng-ngentengin aja, ikut gitu. Aku ke sana waktu ngapa-ngapain. Di situ tuh aku terbersit kok makin penasaran ya. Kok nggak ketemu waktu itu. Waktu itu aku datang ke sana tuh kepengen ketemu sama mereka. Dia bilang aja aku tuh, kok nggak ketemu ya. Akhirnya memutuskan nggak. Itu sampai masuk ke dalam rumahnya nggak? Masuk, semua sudut. Masuk ke dalam, sampai ke lorong bawah itu kan. Masuk tuh ada kayak tangga gini ya. Terus ada ruang bawah tangganya itu. Jadi aku tuh kecewa nggak ketemu. Kenapa sih nggak ada mereka gitu kan? Aku penasaran nih. Aku tuh kepengen ketemu. Karena waktu itu emang beberapa kali nggak sengaja. Terus waktu itu kalau nggak salah di internet lagi rame-ramenya banyak sekali
web-web yang menampilkan foto-foto hantu. Itu aku seneng-seneng yang lihat. Nggak tahu kenapa aku tuh seneng banget lihat-lihat mereka. Akhirnya aku nyari tahu. Ketemu kenapa nggak kita cari sendiri gitu kan? Kita ngajak sama teman-teman Karang Taruna. Ada Kiki, ada Bim, aku ngajak adikku juga Cliff untuk kita nyari barang-barang nih. Berlima lah. Berlima ya. Paling banyak yang jelas tuh aku, Kiki, Bim, Cliff. Karena Kiki itu punya kamera handycam, aku punya kamera digital. Jadi kita pakai 2 kamera untuk berburu. Jadi Kiki bawa kamera, aku bawa kamera. Tapi yang paling obsesi itu aku sama adikku. Paling obsesi, nggak tahu kenapa kita obsesi banget gitu. Kita ke rumah hantu Darmo. Kita ke sana lagi. Tapi waktu itu kita ke sana lagi tuh dengan kondisi berbeda. Makanya kondisi berbeda adalah aku berusaha ngobrol sama mereka. Kayak aku tuh meyakini bahwa mereka tuh bisa komunikasi sama kita. Kita juga bisa komunikasi. Mereka bisa dengar kita, tapi mereka nggak bisa ngobrol. Tapi maaf ini sebelumnya kan Mbaknya ini nggak punya ini kan kelebihan apa-apa gitu, nggak ada kan? Ya? Bisa kerasa. Cuman bisa kerasa aja. Kerasa aja bahwa di sini tuh energinya kuat, di sini energinya tidak kuat. Ada kepekaan ya? Ada kepekaan di situ. Jadi karena ada kepekaan di situ, jadi kayak sebenarnya aku bisa ngeliat. Siapa tahu ya kan bisa lihat. Okay. Karena jarang banget kayak nggak sengaja gitu aja. Dan agak penasaran. Aku sering lihat di foto, pengen lihat langsung. Oke. Gitu. Kalau orang mikir kok kamu nggak takut sih gitu kan? Karena aku punya keyakinan bahwa kita beda alam, mereka nggak bisa nyentuh saya. Kita paling takut tuh apa? Paling takut tuh mati kan? Oh nggak bisa bunuh kok. Ngapain kita harus takut ya? Aku lebih takut begal daripada hantu gitu kan? Kayak gitu. Hanya aku lanjut nih. Nah di situ aku ngobrol. Aku salam. Aku bilang aku pengen ketemu. Aku pengen lihat. Niatnya bukan apa-apa. Cuma pengen memberitahu orang-orang bahwa kalian ada. Posisinya lagi ngucap itu di mana? Ngobrol di rumah tuh Darmo. Di posisinya di ruang tamunya atau di dalam? Di depan. Di depan teras depan ya. Belum masuk ke naik tangga dulu belum ya? Iya. Oke. Harus aku masuk keliling. Di tengah-tengah itu kan ada yang bolong tuh. Yes. Ya. Di situ aku ngeliat mereka pertama kali gitu. Ya, ini bukan pertama, kayak beberapa kali udah pernah kelihatan kan dulu. Cuma dengan niat mau lihat itu pertama kali sebagai ghost hunter. Oh, ya. Sebagai ghost hunter. Itu ngeliat. Sosoknya? Jadi ada yang poci. Oke. Pocong. Dia kayak ngintip gini. Ngintip gini. Set. Goyang-goyang gitu? Set. Iya. Atau ngeliat dari bawah. Dia lagi ngawang gitu atau nempel di kayak gini loh. Kayak gini. Cuma kan aku gak bisa ngeliat dia berdirinya. Oke. Aku hanya bisa ngeliat dia ketika ngeliat aku. Oh, astagfirullah. Gitu. Terus aku kok habis itu suasana itu karena aku peka, suasana jadi lebih mencekam. Kenapa lagi? Aku keluar. Ternyata ada tim lain lagi bakar dupa. Berarti nggak cuma timnya ternyata betul saja ya. Ternyata ada kelompok lain yang bakar dupa. Wih, panas. Jadi setelah pas dia muncul itu kayak deg gitu. Cuma waktu tuh auranya tuh nggak yang mereka ketika hadir beramai-ramai itu mereka tuh kayak intimidatif gitu loh. Kayak ngerasa kayak. Nah aku ngerasa kayak gitu kayak karena aku peka jadi aku apa lagi? Terus aku cari tahu. Takutnya ada timku, teman-teman yang pipis, ada teman-teman yang kurang ajar. Takutnya kan kita harus jaga tuh, nggak boleh. Ternyata ada yang bakar dupa di luar. Oke. Mereka memanggil, wih, kok tepaan banget, gitu. Terus temanku datang tuh, salah satu dari aku lupa, atau Bim nggak tahu siapa. Mereka datang dari bawah, kan ada yang kayak di bawah tangga itu loh. Ya. Nah, mereka ngeliat di situ. Tapi nggak kerekam. Waktu itu muncul, aku bawa kamera digital, aku tuh diem aja liatnya. Seharusnya aku udah mau gini nih, udah telat, udah hilang, keburu hilang. Jadi aku udah ini sama kamera digital itu udah gini, udah mau gini. Aku berharap aku bisa ngerekam. Ternyata hilang ya? Nggak hilang, ya wes. Aku masih penasaran. Kemudian aku survei tempat mana lagi yang bisa untuk datengin, kita cari hantu. Cari
ini sampai hari ini aku masih penasaran, yaitu gudang kereta. Ini yang kedua nih. Nah, tapi aku nggak sempat datang karena waktu itu aku melakukan pemburuan di Madiun. Yang kedua ke Madiun ini. Madiun. Wah, Madiun itu pengalaman terseru menurutku. Oke. Nah, aku nyari tuh. Nah, akhirnya kita sejak itu tuh kayak jadi sering-sering nyari sebenarnya di tempat yang makam dekat rumah gitu dicari, main petak umpet di kuburan kita tuh, terus random lah kegiatanku itu. Terus habis itu sebenarnya yang dapat teror tuh nggak aku tok sih. Di masa-masa itu adikku sama teman-temannya yang aku nggak ikut, aku di rumah nongkrong tuh di pertigaan deket rumahku. Itu tiba-tiba itu ada bunyi cewek ketawa. Dan dimana waktu itu ada film kuntilanak ya, katanya kalau semakin jauh ketawanya berarti sebenarnya dia semakin dekat. Padahal kencang. Terus makin jauh semuanya lari. Itu hampir jam 2. Cuman suara aja itu. Cuma suara aja, tapi terdengar jelas, semuanya bisa mendengar. Teman-teman yang lain. Lalu kemudian kita nyari tuh, jadi dimanapun Adil. Nah, dimanapun kita ada kemungkinan untuk nyari, kita nyari tuh. Tapi Surabaya ternyata cukup banyak orang ya, jadi kayaknya nggak ngaruh. Kurang serem mungkin ya. Kita melakukan, kita ingat, kita kan asal dari Madiun. Okay. Kita ada makam tua, kita ada bangunan cagar budaya, di makam leluhur itu ada makam tua. Kita memutuskan harusnya desaku ini banyak, berangkatlah kita semua. Aku, Cliff, Bim ikut, sama waktu itu ada Busro, temannya anak-anak, berangkat kita nyari tuh. Tapi sebelumnya kita udah pernah 2 kali aku ke Madiun. Yang pertama sama Cliff Tok, yang kedua sama Bim, dan dua-duanya pengalamannya beda-beda. Yang sama Cliff Tok itu kita nyari sama saudara. Itu berdua aja? Liburan. Oke. Liburan. Ada saudara sana, ayo diajak nyari. Itu kita nanya, mana sih ada tempat serem? Gitu. Ada satu rumah kosong yang katanya penghuninya itu adalah makhluk dengan kaki kuda. Nah, masuk aku sama Cliff. Gelap, kita bawa. Waktu itu HP-nya belum smartphone tapi sudah ada senter kan. Rumah ya? Rumah kosong. Ya. Di Madiun ya? Madiun. Di desa Sewulan. Desa? Sewulan. Kabupaten Madiun. Kita masuk, desa berarti itu ya? Desa. Oke. Aku datang, waktu aku masuk, senter kita matikan, terus kamera digital tuh gini. Cuma ngeliat aja, karena kita nggak kelihatan apa-apa. Dah, terus kita ke depan masjid. Kalau itu deket masjid, kameranya apa itu? Kuburan itu deket masjid. Aku ke depan masjid, aku buka filenya. Dalam file itu ops berterbangan banyak banget. Pakai infrared nggak? Nggak pakai. Di gelap itu dia keluar opsnya tuh ya? Ya, gelap dengan penuh ops di file yang sama. Merasa keren dong, rekam. Nih, ini kalau bisa bayangin itu, aku duduk di kayak badukan gini. Aku harus ngeliat ops. Ini terus di sebelahku ini ada saudaraku cewek. Terus ada Cliff juga, terus ada saudaraku lagi Enggar. Terus gini, tiba-tiba aku tuh ngeliat ke depan. Itu kayak Gapuro menuju masjid jauh. Tapi aku ngeliat gini, aku ngeliat ke Gapuro kan depan gini. Ada pocong lagi sender lihat aku. Lagi senderan di Gapuro. Terus habis itu aku ngomong ke sebelahku, ngeliat nggak di Gapuro. Terus saudara aku ngeliat, ternyata kita semua ngeliat. Semua orang ngeliat. Yang cewek itu takut banget ya. Gitu. Wah, dia udah gini-gini, terus aku bisa tenang. Karena
Itu tujuan kita mau masuk makam. Itu belum masuk makam itu ya? Belum masuk makam. Masih di depan makam. Okay. Terus habis itu, pas aku habis ngomong, tenang. Langsung minum. Pulang. Jangan, aku belum masuk makam. Tak rekam, nggak kelihatan. Nggak masuk. Ya wis, kita mau masuk makam ini. Masuk makam tak? Yes, masuk. Temanku yang cewek nggak mau ikut. Cara aku yang cewek kan. Jadi aku cliffhanger masuk makam. Begitu aku masuk mengajakkan dari deng, aku tuh ngeliat depanku tuh langsung ada dan genderuwo yang kepalanya sampai di atasnya atap. Akhirnya aku bingung genderuwo karena gede, hitam, ada bentuk-bentuknya gitu. Berbulu dia nggak? Ya kayak berbulu. Matanya biasanya kan merah ya. Lihat kita. Kayak apa kamu? Nantang mau lihat. Tapi dia nggak ngucap ya, cuma rasanya dia ngomong kayak gitu ya. Aku ngerasa dia ngomong ke aku kayak gitu. Apa kamu? Kamu lihat aku kan? Kira-kira sampai berapa meter tingginya? Kamu bisa ngebayangin kan? Makam tua itu kan atapnya tinggi ya. Yes. Karena aku ngerasa itu kayak tingginya tuh sama kayak yang puncungnya ini loh. Ya kan ada gini, terus ada gini, ya kan? Karena itu makam dulu kayak makam yang biasanya orang-orang kayak minta doa gitu mas. Kayak orang Batak. Ya kan dia sendiri kan kayak sendiri gitu kan. Itu di sisi sini. Cuma kan di depan itu jadi kelihatan perbandingannya kan sama puncungnya itu. Segitu pokoknya. Mati aku. Langsung nggak jadi masuk dong. Kayak itu udah Mbak aja yang lihat, yang lainnya nggak? Nggak. Balik, aku bilang gitu. Nah, adikku udah masuk sama Enggar udah masuk. Balik. Kayaknya aku takut dia marah soalnya. Balik. Gitu. Apa mbak? Balik. Kita pulang tuh ke rumah yang kami masih ada rumah waktu itu di Madiun, belum dijual. Rumah tua yang kosong, yang cuma dihuni ketika kita pulang. Oke. Madiun pertama itu ya. Madiun kedua. Tempat yang sama, rumah yang sama. Sekarang di rumah tua itu tempat kita nginep. Jadi kita waktu itu nggak ngerasain apa-apa, cuma aku ngerasa ini ada penghuni sih, ada yang nginep. Karena yang rumah kosong ya. Bim itu motoin cekek. Random ya. Random. Itu terjadi pagi. Begitu salah satu foto pakai yang digital, ada kepala lagi melayang. Hancur gitu. Kepala aja tuh ada kayak usus-ususnya, biasanya kan ada kayak kunyang itu kan. Ada kepala tok. Persis di depan kayak meja gitu. Terdeteksi dia cowok atau cewek kepalanya? Cowok. Kelihatan soal. Nah, dari situ terus belum langsung nyari karena pagi kita berani. Udah, aku pulang dulu karena aku harus nampingin anak-anak Semamda untuk camping. Okay. Bim neneknya stay untuk mereka melakukan pemburuan. Mereka pemburuan akhirnya nggak nemu. Tapi dari situ mereka sempat nyamperin rumah saudara di Madiun Kota. Mereka moto di ruang tamu. Cekrek. Itu adalah foto terbagus yang pernah kita punya. Karena kita menemukan dua itu dalam satu foto. Mereka yang dari sini itu pasuk kayak tentara Jepang. Yang satunya kuntilanak. Gini. Satu frame, dua hantu. Itu foto terbagus yang kita punya. Tapi ada nggak itu dokumentasinya? Apa? Masih ada atau udah? Nggak ada. Udah raib. Tapi kalau kayak saksi-saksinya kayak Bim kayak masih sehat semua. Saksi masih sehat semua. Sehat semua. Sudah. Sepulang dari Madiun, aku menjadi lebih sensitif. Yang awalnya biasa aja, cuman peka aja, ini lebih sensitif. Lebih sensitif yaitu dengan aku mulai bisa ngelihat. Ya. Dengan sering.
teror dimulai. Teror dimulai. Oke. Lebih seru nih kayaknya. Iya kan? Terus. Jadi sebenarnya konsepku adalah karena aku sering ketemu mereka. Jadi gini. Karena aku pengen sering ketemu mereka. Jadi frekuensiku sama mereka tuh jadi sama kan. Karena frekuensinya sama. Aku tuh mempercayai kenapa kita bisa kelihatan karena frekuensinya sama. Gak sengaja lihat hantu itu kan karena frekuensinya sama. Mereka juga capek juga ketemu kan juga bete sebenarnya. Nah karena frekuensinya sama jadi aku jadi sering ketemu. Jadi tiba-tiba kayak dan ini terornya terjadi di rumah Mas. Di rumah yang tak tinggalin sebelum. Di rumah Madiun yang ditinggalin itu? Bukan, di rumah Surabaya di Jolotundo. Oh Surabaya, Jolotundo. Okay. Teror ada di situ. Awalnya aku menganggap ya udah hidup bareng lah ya gitu. Kalau tiba-tiba dulu itu rumahku tuh ada balkon belakang, di atas atapnya di atas atapnya tetangga itu ada mbak-mbak duduk-duduk. Itu cuma, loh mbak, aku cuma gitu. Awalnya cuma mbak-mbak itu, akhirnya tak biarin. Terus lama-lama, setiap malam kalau aku malam-malam nonton FTV ya, itu ada yang berdendang di belakang. Berdendang itu nyanyi. Nyanyi. Nah. Cewek. Aku taruh ini cewek. Aku bilang cewek ini. Wajar. Itu posisi kalau lihat TV nih, di ruang tamu ruang tamu TV itu belakang itu apa? Di ruang tengah, ruang makan gelap. Oh, ruang makan gelap belakangnya tuh. Rumahku tuh rumahnya tuh cukup gede, jadi kayak ruang tamu tuh ada 2, ada ruang TV, belakang ada ruang makan. Ini orang zaman dulu kalau bikin ruangan kan per ruangan. Gede banget ya. Gede banget lah ya, rumah eyang kan. Nah, aku tuh anjir. Sampai tuh kadang tuh ada anak kecil lari sambil ketawa. Dan itu sering banget. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Jadi kayak aku menganggap kayak aku jadi ghost hunter, jadi karena aku sering nyari. Karena dulu tuh itu yang beberapa niat, karena beberapa nggak niat. Aku tuh bawa kamera kemana-mana. Kalau ada acara keluarga ke Mojokerto. Nah itu juga pernah terjadi pada saat aku di Mojokerto. Di masa-masa itu lagi sensitifnya, aku tuh nemu keris kecil di makamnya Putri Cempo. Nemu keris di makam itu tiba-tiba muncul atau ada sosok dia ngasihin keris? Tiba-tiba muncul. Di posisinya? Putri Cempo. Enggak, posisinya dia keluar munculnya di dekat aku duduk. Asalnya nggak ada. Kalau orang-orang biasanya langsung diambil buat pusaka kan. Kalau aku ya udah tinggal itu aja. Bukan milikku. Ngapain kamu ngambil? Iya sih. Gitu. Itu terus habis itu kalau nggak nemu ya udah. Cuma sejak itu teror dimulai itu kan karena ketika aku mulai ya aku sering-sering kayak contoh ke kampusku aku nyari ke ini ya nggak nemu sebenarnya karena emang kadang waktunya kan nggak pas ya emang lagi nggak pas aja. Cuma teror yang setelahnya itu yang bikin kacau, yang setiap hari ketemu mbak-mbak. Terus habis itu waktu di kampus sampai malam ketemu bapak-bapak nggak ada muka. Di kampus ITS Manyar itu ada bapak nggak ada muka di ruangan belakang. Jadi jadi aku ketemu mereka semua. Jadi aku melihat urban legend yang diceritakan orang-orang. Jadi aku menjadi amat sangat sensitif. Tapi sempet nggak mbak ini lihat bisa kadang bisa bedain nggak ini orang beneran toh? Kerasa mas. Pernah? Atau enggak maksudnya? Aku bisa bedain. Bisa bedain ya? Karena aku cukup sensitif sama aura. Aura ya? Okay. Jadi gini, contoh begini. Ini manusia aja beda-beda aura. Mana yang sedang sedih, mana yang sedang marah, mana yang sedang galau tuh aku bisa merasakan. Apalagi mereka. Aku bisa tahu ini bukan manusia. Gitu ya? Gitu. Bisa gitu ya? Terus juga pernah, ini Madiun ketiga lagi, kampret Madiun itu. Di makam yang sama. Waktu itu aku lagi ada acara keluarga. Aku bertiga, aku berangkat. Aku, ayahku, Yanti. Cliff gak ikut. Terus tiba-tiba aku ceritakan tentang seremnya ke makam segala macam. Makam apa tadi? Lupa, sorry. Makam Mbah Basyariah. Makam Abah? Mbah Basyariah. Mbah Basyariah. Mbah Basyariah. Mbah Basyariah itu yang membuat saya satu keturunan sama Gus Dur. Jadi Mbah Basyariah itu punya keturunan. Ini ketemu saya, sini ketemu Gus Dur, sini ketemu Emil Dardak,
Sini ketemu terus semua hari. Berarti Mbak Heps ini punya keturunan dari Bapak Syariah. Syariah. Oke. Lanjut. Nah, dari situ udah ketemu itu, yang tim aku pengen tahu lah malam-malam jam 9 kita ke makam Bapak Syariah, ke makamnya kita ngintip nih. Aku yang di ayah itu kan makam krepyak gitu kan, ada pintunya, ada orang gitu. Kita ngeliatin lama gitu. Terus ayahku bilang pulang yuk gitu. Terus aku langsung bilang ayo pulang. Yang itu juga ayo kita pulang. Perjalanan ke rumah tua itu tadi, ayahku langsung buka omongan. Tadi itu ada orang yang kayaknya doanya khusyuk banget. Iya, khusyuk banget. Pakai baju apa tadi? Ayahku nanya gitu. Oh, aku pakai itu, kayak pakai baju koko bagus. Ayahku bingung. Enggak keris? Enggak ya. Yang ayah lihat pakai keris panjang. Yang Ting lihat pakai bekas, beskap bagus. Jadi mata kita nggak ada yang sama. Oh. Tapi satu kesamaan kita nggak ngeliat kepalanya. Jadi dia bertiga ini Eyang, ayah, aku sampean ngelihat semua sosok itu dari belakang kayak lagi menghadap, kayak orang yang lagi doa banget di depan makam gitu loh. Sekarang loh kita loh di pusat teman-teman ini kan kelihatan ya. Pasti kelihatan. Tengkuknya ini pasti kelihatan. Nggak ada kepalanya sama. Cuman beda kostum yang dipakai ya. Jadi kayak anjir. Tapi kakak tuh udah sih. Terus kita ya coba ya dingkru ya. Kalau udah sih Pak, kita langsung jalan cepat. Itu kita ngobrolnya di tengah jalan, berhenti. Kita langsung jalan cepat. Bertiga sama Eyang. Ayo. Eyang aja yang tua aja langsung jalan cepat. Ayo terus saya undang pulang. Malam itu kita itu bertiga. Kalau bertiga kan acara keluarga itu. Takut banget. Nah, setelah itu tuh kan rumah di sebelah rumah Jolotundo itu kan dibongkar, Mas. Oke. Dibongkar untuk dibeli terus dibongkar dibikin rumah baru. Ini yang bikin saya kapok. Karena terornya tiap hari itu benar-benar yang lebih parah. Kalau ini udah ganggunya serumah. Satu orang rumah diganggu? Tiba-tiba ada jejak kaki di lantai. Jejak kaki, lumpur, kotor gitu ya. Pak. Ada macam-macam, terus ada mbak-mbak datang. Terus tiba-tiba ada anak kecil lari-lari. Ada kereta kencana di dalam rumah. Kayak gitu. Aku ngerasa enough. Itu bisa diceritain tuh, pelan-pelan nih. Jadi satu-satu sosok itu dia ketemunya waktu kapan, posisinya lagi ngapain? Kalau yang contoh kayak tiba-tiba nemu, terus kayak mbak-mbak gitu tiba-tiba ada orang naik turun tangga. Lagi posisi mbaknya? Dia lagi di depan komputer. Kan saya kan waktu itu kan juga sering editing video Mas. Jadi sambil di depan komputer terus ada orang naik turun tangga, ada orang semua tidur. Terus mbak Adi? Nah kalau mbak itu biasanya kayak tiba-tiba muncul, tiba-tiba jalan. Itu kelihatan nggak parasnya dia? Enggak. Saya tuh berusaha nggak pernah yang namatin gitu. Nggak pernah. Gitu. Cuma cewek gitu aja ya? Cewek. Selalu mbak rambut panjang. Terus tadi aku dengar kereta kencana itu gimana ceritanya itu? Kalau tuh adikku yang nakal. Adikku itu nemu merah delima. Di? Kayak nemu di kamarnya aja. Yang ketika dibuang selalu balik ke kamar. Dibuang balik lagi? Dibuang kemanapun balik ke kamar. Nah terus waktu itu sama teman-temannya kampus dicemplungin ke air, wangi, pintu itu jadi kayak waktu saya ikut teman-teman kampusnya dia. Pintu kamar rumahnya yang itu kamar pintunya kaca, ada selambunya, kita tutup selambunya. Selambunya tipis. Itu ruang tamu. Kita menghadap ke teras semua. Di depan teras itu tiba-tiba ada kereta kencana lewat. Itu kereta kencana aja atau ada yang nunggangin? Seharusnya ada. Tapi kita begitu ngeliat ada kereta kencana, ada payungnya aja kita panik. Itu jelas ya? Jelas. Ada kudanya juga pasti ya? Ada. Kayaknya ada ya. Tapi berada di balik selambu. Jadi kayak siluetnya atau gimana? Bukan siluetnya. Siluetnya ya? Dan itu kita ngeliat semua. Bersepuluh gitu.
Apa yang dilakukan? Lompat lah mas, lari kita. Lihat kereta kencana ya? Di rumah. Di rumah ya? Di rumah. Oh. Buang ini, buang. Kita cuma kepengen lihat experience apa sih kalau merah delima ini. Buang. Itu mungkin merah delimanya dia untuk narik energi kayaknya, energi gitu. Dan mau ikut adik. Oh mau ikut adik? Kayaknya, karena di bawah si Cliff tadi itu. Oke. Cliff nggak mau. Udah, nah habis itu teror kita capek kan. Aku sama Cliff capek. Karena yang diteror kita berdua. Selalu kalian berdua ya? Ya. Karena yang paling penasaran kita, yang terobsesi kita. Akhirnya kita curhat ke Yangti, lu nggak kuat gitu. Akhirnya kita manggil Yangti menginisiatif Ruqyah aja, yaudah aja Ruqyah. Kita manggil tukang Ruqyah. Intinya minta ditutup lah. Jadi kapoknya Mbak Heps ini sama Cliff itu di saat di rumah itu sering banget diganggu, hampir tiap hari. Suara-suara, tampakan. Tiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Sore, pagi. Enggak ini ya, enggak ngeliat waktu mereka. Enggak ngeliat waktu. Oh, God. Oke. Terus? Gitu. Nggak kuat aku. Karena capek mas ketemu. Bisa ketemu mereka tuh kayak energi kayak ketarik gitu loh. Dan kaget terus pastinya. Iya. Tiba-tiba muncul gitu. Suara lewat gitu. Nggak kuat aku. Akhirnya dipanggilkan tukang Ruqyah namanya Pak Fatoni. Dia emang kiai. Kita tuh cuma kepalanya, tangan tuh cuma ditaruh di depan sini loh. Depan mata? Depan mata, bukan yang ditempelin. Ditempel. Tapi kayaknya mata tuh kayak ditekan sama dipukulin. Aku mbak teriak-teriak. Wah sakit. Cliff juga. Berapa menit tuh? 14 jam, gantian. Habis itu setelah itu aku capek, aku tidur. Habis itu rumah di Ruqyah semua sama Fatoni emang bilangnya wah kuat banget ini. Banyak banget ini. Gitu. Terus habis itu selesai. Pas banget, bener-bener setelah itu aku gak begitu ngeliat. Tapi sensitifku tetap. Sensitifnya tetap ya? Itu posisi delima udah dibuang belum? Sama di Bapak Fatoni atau gimana? Gak bisa dibuang. Cliff berusaha buang balik. Sampai akhirnya ditinggal sama Cliff ketika Cliff pindah ke Jakarta. Sudah hilang sendiri. Gitu. Oke. Kalau nggak salah sih gitu. Jadi itu kayak ya menjadi ghost hunter tuh waktu itu menyenangkan sih. Cuma efeknya kalau nggak bisa nerima. Untuk awal-awal seru mungkin ya. Don't do this lah. Pada saat awal-awal nyari-nyari nemu-nemu seru sih. Tapi begitu efeknya ketika frekuensi kita udah mirip sama mereka. Ketika ganti, mungkin mereka merasa aku meneror mereka dengan mencari. Terus ketika mereka yang balik teror, oh my God, jangan lakukanlah. Wah, nguras energi banget sih itu. Itu saran ya buat kalian yang pengen. Jadi kayak sebenarnya kayak sama-sama makhluk hidup kan mereka tuh. Jangan digangguin, jangan diajakin apa gitu, janganlah gitu. Hati-hati nih buat kalian. Hati-hati banget. Jangan sok-sokan pengen lihat hantu ya kan. Diliatin. Nempel lah doi. Jadi kalau di tempat umum jangan buang sampah sembarangan, jangan bebas sembarangan, itu juga jangan. Itu nggak mitos ya, itu harus ya maksudnya. Itu bukan mitos. Nggak boleh sembarangan. Itu namanya etika. Itu namanya etika ya. Tapi kalau semuanya contoh begini, setiap rumah kan punya etika masing-masing. Yes. Ada setiap rumah yang kalau masuk boleh pakai sepatu, ada setiap rumah yang kalau masuk harus nggak pakai sepatu. Begitu juga dengan alam. Mereka tuh punya rumah, mereka punya etika masing-masing. Tapi kan kita nggak tahu nih, kadang kita di jalan raya nih, kita pengen kencing nih, kita berhenti, terus kita permisi, itu masih bisa dimaafkan atau enggak? Masih bisa ya, assalamualaikum masih bisa ya. Cuma kan sebenarnya kan sebaiknya ya kita cari tempat pipis ya. Tapi kalau nggak bisa, kalau nggak bisa ya kita harus permisi, assalamualaikum. Sejak itu setiap di tempat baru saya assalamualaikum. Karena aku tahu pasti ada penghuni. Nah, ini Kak, kira-kira punya nggak nih pengalaman yang benar-benar ekstrim yang saat jadi ghost hunter kayak atau setelah itu? Sebelumnya itu kejadian ekstrim yang nggak bisa dilupain terus wah ini nggak masuk gitu. Apa itu kira-kira? Jadi kan tahun lalu kan 2 tahun lalu ya ramai-ramainya KKN Desa Penari ya. Oh yes, oke. Ya kan, dimana waktu itu anak-anak berada di alam, terus lalu mereka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan.
saya melakukan itu. Waktu itu apa itu? Aku diklat teater. Ini dilakukan apa itu kira-kira? Diklat di teater bahwa selalu ada larangan kita masuk hutan ketika antara maghrib sampai isya. Oh, oke. Ya kan? Itu kelas 3. Aku masuk hutan hanya karena aku nggak mau jalan lebih jauh. Waktu itu kan kita latihan vokal nih di satu tempat, terus kita nggak ke sini. Anak-anak itu dilewatin turun dulu terus naik lagi. Padahal ada jalan lebih cepat, yaitu naik dikit terus lurus langsung ke tempat camp. Tapi itu melewati hutan. Kalau yang muter ini lewat desa. Agak jauh ya? Jauh. Capek aku. Capek lah. Langsung aja deket. Gitu. Berdua aku sama temanku Widya. Cewek dua-duanya? Cewek dua-duanya. Okay. Langsung aja deket. Capek aku. Ya wes, berdua toh. Azan dong waktu kita mau masuk hutan. Bawa apa tuh? Senter pasti? Enggak bawa apa-apa. Udah gelap dong? Pakai cahaya bulan. Kan masih bisa. Oke. Masuk kita cek. Kita masuk itu kayak aku baru ingat dalam hati. Kan maghrib ini. Kan nggak boleh masuk. Tapi udah terlanjur. Tapi sudah masuk. Jalanlah aku. Deng. Terus di belakang itu ada kayak sek. Itu jarak setelah berapa meter dari mau masuk ke hutan? Dari masuk itu udah 10 meter, udah hampir 20 meter. 20 meter ya. Terus tiba-tiba jalannya itu kayak sek. Di belakang. Sek kayak mendekat. Aku jalan cepat. Cepat. Dia juga dengar. Jangan lihat belakang. Lihat bawah. Lihat bawah kita. Itu jalan setapak atau setapak lebar? Setapak aja. Bisa dibuat 2 orang tuh ya? Bisa betul. Enggak, satu-satu. Oh, jadi satu-satu. Video di depan. Oke. Tangannya dia langsung. Tahan. Kita gandengan. Sek. Kayak lari ngejar kita. Kita makin lari. Makin lari ya? Makin lari lah kita. Terus langsung lari. Kita lari. Untungnya kita tahu bahwa jalannya lurus. Kalau enggak kita kan jatuh kan. Iya. Langsung kita masuk ke area desa. Aku langsung ke tempat camp. Terus dimarahin sama Mas Darwis. Lapo lewatku lu. Untungnya ya nggak sampai. Itu kalau noleh mungkin. Aku nggak tahu apa yang ada di belakangku. Kalau suaranya kayak lari. Jelas banget. Jelas banget. Kita panik. Nggak masuk. Kalau disuruh jangan masuk. Aku tuh ya nakal lah emang dulu. Oke, terus? Gitu. Terus malamnya kita tidur kan. Habis itu ada juniorku, depanku itu juniorku tidur. Mbak, kok ada anak bayi nangis sih? Jam segini nggak tidur apa? Tak tutup kupingnya. Tidur. Nggak ada minyak bayi. Nggak ada suara bayi. Nggak ada bayi. Nggak ada bayi padahal kan. Iya, aku nggak dengar waktu itu. Itu posisinya kan berarti untuk deket kampungnya agak jauh berarti ya? Iya, kita tuh ngecampnya di dalam kampung. Kayak ada musola kecil gitu, tapi biasanya kalau anak-anak gitu dia dipakai tidur. Oke. Wah, di situ pas waktu itu di kelas 3, jadi di kelas anak kelas 1 itu kita di situ. Itu hari kedua. Hari pertama itu kita ada meditasi malam depannya ada lilin, ini teater kan ya. Nah, peserta itu disuruh meditasi tapi ditemenin sama senior. Agak jauh 3 meter karena kan di hutan ya, ada hutan campur. Jadi kayak desa Badut itu desa di tengah-tengah hutan. Kita nginap di desa Badut. Desa Badut. Daerah Penanggungan. Oke. Di situ. Itu termasuk Jawa mana sih? Pandaan Mas ya, Penanggungan. Oke. Nah, orang di situ itu tidak punya makam umum. Mereka memakamkan keluarganya di samping rumah. Di samping rumah. Jadi di mana-mana itu ada makam. Waktu itu temanku Astrid itu duduk. Aku nggak lihat. Ini cerita Astrid aja. Kalau waktu yang tak jaga nggak kenapa-kenapa. Aku nggak kenapa-kenapa. Astrid itu duduk sambil jagain anak. Terus dia tuh kayak bau anyir ya. Gitu. Terus Astrid noleh. Ada nenek-nenek sambil gini. Bau anyirnya dari nenek-nenek. Dan nenek itu diam duduk aja. Duduk di sampingnya Astrid. Astrid duduk
di makam. Pas di samping. Ya. Jadi Asri itu duduk, kan makam itu kan ada makam terus ada kayak semenannya gitu loh. Ya. Nah Asri duduk di semenan itu. Nenek-neneknya duduk di sebelahnya Asri. Apa yang dilakukan? Duduk aja, Asri cuma gitu terus noleh lagu udah hilang. Asri langsung lari. Oke. Bayangin ya. Bisa. Langsung lari ke aku langsung cerita. Kayak bilang, jangan cerita sama siapa. Takutnya anak-anak peserta. Distract mungkin ya. Lagi latihan nih kita. Takut. Udah masuk aja. Gitu. Wah itu gak masuk itu. Gak masuk. Kenapa ngerasa gak masuk? Karena masih kecil kayak. Umurnya masih 16 waktu itu. Masih 16. Pernah saya juga umur segitu 16. Gitu. Sekarang udah tua. Waktu di teater itu. Luar biasa lah. Jadi juga yang gak masuk lagi itu. Nah penasaran saya itu macam-macam. Pernah penasaran sama mainan jelangkung juga. Pernah juga? Pernah dong. Aneh lah aku saya itu. Jelangkung itu pernah sampai akhirnya sama Cliff berdua pernah waktu sama saudara juga, waktu saudara rame-rame yang megangin bolpen aku sama Cliff. Sampai adikku itu kemasukan 3 kali keluar masuk. Itu apa yang dilakukan dia waktu masuk itu? Ngobrol kah? Marah. Aku seneng sampai hari, aku suka sama anak ini. Gitu. Keluar loh. Aku minta bawang. Dikasih bawang putih. Makan bawang, terus dia keluar. Terus marah-marah. Kok aku dikasih bawang? Oke lupa. Waktu itu habis itu setengah jam lagi, seperempat jam lagi dia udah gini. Seret. Oh, jadi orang lain lagi. Terus minta telur. Dikasih makan telur. Telur mentah. Terus keluar. Setelah dikasih makan dia keluar ya? Keluar. Aku udah ngeluarin 2 kali, aku ngerasa capek banget kan. Aku turun, itu di atas. Terus habis itu di sholat, udah disolatin aja. Kita sholat jamaah di balkon, kita main jelangkungnya di balkon belakang. Habis sholat jamaah, tengah-tengah sholat jamaah, kan orang tuh biasanya Allahu Akbar biasa ya. Yes. Jadi Cliff itu berubah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Tidak stylenya Cliff sholat. Tidak senormalnya dia sholat biasa ya? Terus sampai atahiyat, assalamualaikum. Habis itu langsung, astagfirullahaladzim. Nggak kayak zikirnya Cliff. Terus tante udah panik kan, langsung baca ayat kursi terus disebelin ke Cliff terus noleh ke orang, ke tante. Aku di bawah. Ini ceritanya tante. Ngomong ke tante gini, stop. Saya cuma ikut sholat. Terus doa lagi. Terus Cliff langsung jatuh. Masuknya pas sholat bos. Numpang sholat. Saya cuma ikut sholat. Ya. Menarik itu. Lagi sholat dimasukin. Aku udah di bawah. Aku udah nggak sanggup lagi buat bantuin ngeluarin. Mau dikeluarin, dia jawab, saya cuma ikut sholat sob. Saya. Iya, oke. Yang pengalaman masih sehat semua yang jadi saksi hidup itu. Langsung, wah, terus digendong ke bawah. Kita tidur serumah depan TV, rame-rame. Kita takut. Jadi memang hal-hal goib itu memang menyenangkan yang bikin kita penasaran. Tapi etika tidak boleh dilupakan. Nah tuh pesannya dari Mbak Eps tuh kan, yang pernah mengalami jadi ghost hunter ya kan. Awalnya dia happy aja ya kan, senang ya kan, ketemu hantu. Oh ternyata gini bentuknya nih. Lah kok lama-lama kok makin diteror, makin sensitif. Mungkin di situ apa ya bilangnya, bisa dibilang nggak kuat nih. Ternyata nggak bisa kayak gini terus gitu loh, karena kita beda frekuensi ya. Dan itu mengganggu, bikin kita energi kita kekuras, akhirnya capek ya, bener-bener aduh males gitu ya, capek banget gitu ya, karena sering ketemu sama mereka gitu loh. Satu frekuensi gitu loh. Nggak sanggup lah saya tuh. Nggak sanggup ya. Akhirnya setelah itu ya udah, setelah aku di ruqyah itu enough, aku udah jarang lihat banget. Cuman PK-nya aja ya. Ya peka aja, Kak. Kalau ngeliat itu juga kayak nggak sengaja. Nggak gitu. Sengaja itu aja. Gitu. Yang nggak diinginkan tiba. Oh ya. Kembali seperti sebelum aku menjadi ghost hunter. Oke. Sampai hari ini. Siap.
Itu aja nih ceritanya nih. Itu aja lah. Mantap. Oke, buat kalian semua sobat misteri, bagaimana tanggapan kalian tentang cerita dari Mbak Heps? Kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Apapun kalian mau tanya, apapun di sana, mau komen apa, kayak serem kayak apa, monggo silakan di sana, oke? Mungkin ini pertemuan kita di sini ya Mbak ya, ceritanya Mbak Heps hari ini ya Mbak ya. Terima kasih banyak udah mau diundang sama Ngismis nih buat bercerita pengalaman Mbak Heps tentang waktu pernah menjadi ghost hunter. Sadis sih, keren sih ini ceritanya nih. Oke, kembali lagi bersama saya di episode selanjutnya di Ngismis tentunya. Selamat malam sobat misteri.